Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وشفاء من كل داء وسقم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa kabar semuanya? Hari ini Masya Allah senang sekali ya, munawwar. Ini bajunya berwarna-warni. Ya, sebenarnya alhamdulillah. Mudah-mudahan keceriaan kita hari ini senantiasa dalam lingkup ibadah. Amin. Masya Allah, tinggal dari ini warna-warni ini cerah semua ini. Sama dengan muka-mukanya cerah. Alhamdulillah, sebab langsung tak bersuara kita. Betul? Dan aku juga saya tak mungkin beberapa kali dijemput tapi waktunya tak pas. Karena kadang-kadang saya namanya kerja di travel agency, banyak dikirim keluar, suruh pergi umroh, suruh bawa wisata. Jadi alhamdulillah penat memang, tapi tetap kita jalankan dengan ikhlas. Alhamdulillah. Maka itu juga yang menjadi tema kita pada tengah hari ini, insyaallah. Tausiah kita pada hari ini adalah kepenatan kita karena Allah. Ya. Ini maka kita nak berbagi. Ini pengalaman pribadi juga. Ustaz pernah tak pergi sana sini? Pernah. Ya, bukan tak pernah. Duduk saja pernah, apalagi pergi sana pergi sini. Maka sebelum kita mulakan, sama-sama saya nak mengajak untuk semuanya, kakak-kakak anda, ya, adik-adik anda. Saya tak tahu mungkin ada yang lebih tua dari saya pasti, ya, karena saya masih muda sangat. 17 tahun. Ya, saya baru 20 siang saja, tapi tak kira malam ya. Kalau siang saja saya baru 20. Itu pun 20 belum umur saya, karena siang kadang-kadang saya tidur sejam 2 jam. Kurangkan lagi ya, kurang lebih hidup saya baru 13 tahun lah. Percaya tak? Percaya. Ya, karena sesungguhnya umur kita ini tak sesuai dengan angka kita. Ya. Kalau misalkan diukur dari pertama kita lahir sampai sekarang mengikut angka, mungkin ada yang 40, 50, 60. Tetapi itu semua tidak berarti kita dalam keadaan hidup. Karena ketika kita tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Orang yang tidur itu tidak bisa dikatakan hidup, karena dia dalam keadaan mati. Itu Rasulullah yang sebutkan, ya, yang ajarkan kita. Maka orang tidur itu tidak dikena hisab. Sehingga di dalam fikih rufi al-qalamu an salat, diangkat pencatatan terhadap hamba tersebut dalam 3 perkara. Ya, yang pertama anak-anak sampai dia dewasa. Ya, jadi anak-anak itu tidak ada dosa karena belum dicatatkan perkara-perkara dosanya sampai dia balik. Maka kalau misalkan ada anak-anak, mereka jauh lebih suci walaupun mereka kelihatan nakal, tetapi sesungguhnya mereka jauh lebih suci daripada
daripada kita. Yang kedua, orang yang gila. Orang yang gila sampai dia sadar, ini pun tidak dicatat. Orang gila nak buat apapun, tak sholat, tak puasa, tak buat apapun, kalau dia gila tak dicatatkan dosa. Sedap tak jadi gila? Ada yang nak? Tak ada dosa tahu? Tak nak ya? Tak nak. Karena kita berakal lebih baik. Sebab apa? Kalau kita berakal dan kita gunakan akal kita sejurus dengan syariat, maka pahala lebih banyak. Dan yang ketiga, tadi saya katakan anin naumi hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Tapi dalam catatan tidur adalah tidur syar'i, bukan tidur malas. Ya. Kalau nak bangun subuh tidur malas, kalau itu lain ya. Tak usah kata kalau orang tidur tak dicatat dosa. Tidur sampai jam 10 pagi, dosa tak? Kalau itu dosa. Maksudnya dia betul-betul tidur terlelap disebabkan karena ada pekerjaan yang syar'i sebelumnya, sehingga dia betul-betul tak dengar azan, tak tahu, tak sadar, maka dia tidak dicatatkan sebagai dosa, dia tidak dicatatkan sebagai melanggar ibadah. Ini yang saya katakan tadi, makanya umur kita walaupun 50, 60 tidak sepenuhnya benar. Jangan tertipu dengan angka, ya. Tapi Ustaz, saya dah 40-50 tahun. Ya, itu hitungan dari kelahiran. Coba kurangkan tidurmu waktu malam, ya, tersisa separuh di waktu siang hari. Maka sesungguhnya untuk kita beramal ini sangat sedikit sekali, ya. Lalu bagaimana kita nak jadikan umur yang singkat ini menjadi amal ibadah? Tentulah kita niatkan semuanya karena Allah. Maka dari kaitannya, kelelahan kita ini semoga menjadi lillah. Sedap jadinya. Kelelahan kita semoga menjadi lillah. Kalau sudah lillah dan Allah ridha di dalamnya, maka semua umur yang Allah berikan kepada kita menjadi ibadah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Maka ibadah ini adalah kalimat yang umum untuk semua perkara yang Allah ridha di dalamnya. Sehingga kita memahami ibadah bukan setakat salat, bukan puasa saja, bukan zakat saja. Ibadah ini adalah khudu'an wa tadarru'an wa inqiyad. Seluruh perkara yang kita serahkan kepada Allah itu disebut dengan ibadah. Maka ada perkara yang terkecil sekali di dalam ibadah. Kita mengelakkan orang daripada celaka, itu sedekah. Rasulullah katakan ihadatul, menghilangkan batu daripada tengah jalan agar orang tidak celaka, itu sedekah. Tabassumuka shadaqatuka. Dan sedekah ini adalah unsur terumum daripada ibadah. Jadi maka kalau misalkan kita kembali lagi, lalu bagaimana untuk menjadikan umur yang singkat ini sebagai ibadah? Maka tadi kita katakan harus di atas ridhonya Allah. Cara kita berjalan di atas ridhonya Allah, mengikuti syariatnya Allah. Apa syariatnya Allah? Agama Islam, ya. Maka di dalam setiap ibadah yang fardu maupun sunnah, salah satu rukun atau rukun pertamanya adalah Islam. Ya, maka alhamdulillah kita yang sudah terlahir Islam ini bersyukur. Belum tentu, ya, kalau kita contohnya tidak lahir dalam keadaan Islam, ya, ada tak kemungkinan kita tak akan kenal Islam? Ya. Orang yang mungkin terlahir dari keluarga
Muslim, ya mungkin mereka akan berat untuk mengetahui Islam. Tapi karena kita dilahirkan dari orang tua yang Muslim, ketika kita lahir sudah diadzankan, sudah diiqamahkan, sudah ditahnikkan, sudah ditahlilkan, sehingga Islam itu sudah melekat dari dalam diri kita. Islam kita adalah Islam keturunan dulu. Kita Muslim disebabkan karena orang tua kita Muslim, maka itu menjadi kesyukuran kita. Kalau tidak, mungkin saya sendiri kalau misalnya tidak lahir di kalangan Muslim, orang tua saya bukan Muslim, saya tidak akan mengenal Islam, karena tidak akan tahu bagaimana prosesnya. Bahkan kalau saya diberikan hidayah pun tantangannya begitu berat dan banyak saya dapatkan. Banyak saudara-saudara baru kita, mereka itu Masya Allah bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk masuk Islam, sudah dapat hidayah, tapi tidak langsung karena tantangan keluarga, individu, masing-masing mereka itu lama. Kadang ada yang sampai Islam itu setelah dia dapat Islam 5 tahun baru dia masuk Islam, 10 tahun dia baru masuk Islam, karena mereka berat, ya. Beratnya kenapa? Karena mungkin mereka harus mengkaji lagi, harus mengorbankan perasaan mereka, belum lagi yang diusir oleh keluarga, macam-macam. Maka kita katakan alhamdulillah ya Allah, dilahirkan dalam keadaan muslim. Jadi kita tidak begitu berat. Tantangan kita ini begitu ringan, hanya menjalankannya saja, hanya menjalankan syariat Allah. Maka tadi kita katakan, kalau untuk mendapatkan ridho Allah, kena mengikuti syariatnya. Syariatnya adalah berupa agama yang Allah turunkan. Kalau kita sekarang, pastilah kita dalam keadaan Islam. Umat sebelum kita mengikut kepada syariat yang diturunkan pada mereka, ya. Umat Nabi Musa mengikut syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa, sehingga kalau kita mengikut syariat yang Allah turunkan, maka Allah ridha kepada kita. Dan setiap syariat yang Allah turunkan mesti disertai dengan Rasulnya masing-masing, ya. Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga wajib bagi kita mengimani akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada nabi selepasnya, tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka ini yang menjadi dasar daripada ibadah kita. Sehingga nanti akan ada kaidah seperti ini. Ibadah memiliki rukun dan syarat, ya. Rukun dan syarat adalah tata cara kita untuk melakukan sebuah ibadah. Salat kita harus penuhi rukunnya dan syaratnya. Begitu juga dengan haji, puasa dan sebagainya. Tetapi ada syurutu qubulul ibadah. Adakah ibadah yang kita buat ini karena untuk mendapatkan keridhaan Allah harus mengikuti syariatnya? Syariatnya terkumpul di dalam ibadah. Seperti yang sudah kita sampaikan, dari ibadah ini adalah kata umum untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka rukun dan syarat yang kita kerjakan untuk ibadah itu untuk membenarkan ibadah kita, sehingga orang yang memenuhi syarat dan rukun ibadah dikatakan sah ibadahnya, ya. Jadi ini ya, terukur ya, terstruktur ya cara belajar kita. Orang yang melakukan syarat dan rukun ibadah, dia nak sholat, ya. Dia nak sholat, dia kerjakan rukunnya, dia penuhi syaratnya, dia buat semuanya. Maka kalau ini terjadi, ibadah dia dikatakan sahih, benar. Maka dalam bahasa kita sah.
Jadi sah itu dari kalimat sahih, itu bahasa Arab sebetulnya. Oke, ibadah kamu sah tak sah? Kenapa? Rukun dan syarat saya penuhi. Nah, nanti setelah sahnya salat, maka kita harus mengkaji ulang kubul syurutul ibadah. Syurutul kubul ibadah, syarat ibadah tersebut makbul, atau dengan kata bahasa kita diterima tak oleh Allah. Kita dah buat secara fikih, alhamdulillah, rukun dan syarat dah confirm, dah betul. Tetapi kita harus kaji balik, adakah ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ada dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Maka Imam Nawawi meletakkan hadis yang pertama di dalam kitabnya, baik itu hadis 40, ya, beliau meletakkan perkara niat dahulu. Hadis Arba'in Imam Nawawi, beliau meletakkan niat, karena niat inilah menjadi punca daripada segala ibadah kita, dan dia menjadi syarat diterimanya suatu ibadah. Faman kana hijratuhu, sampai Rasulullah menegaskan, kalau orang yang hijrah saat itu niatnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, atau niatnya untuk berniaga keduniaan dia, maka hijratuhu ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya bernilai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi sesiapa yang hijrahnya karena Allah, dia dapat semuanya. Ya, jadi seperti itu. Maka di dalam syurut kubul ibadah, yang pertama sekali adalah niat kita karena Allah, ya, terlepas daripada kebutuhan kita, ya, terlepas daripada motif kita, entah itu dulu kita bagaimana. Tapi kalau kita niatkan sekarang, ya, lalu boleh tidak niat itu berubah? Boleh. Di dalam ibadah kita harus selalu tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ya, kami dulu ketika di pondok itu setiap tahun, ya, walaupun mungkin saya rasa saya sendiri mungkin salah satu orang yang dipaksa ke pondok, orang tua paksa ya. Saya nak sekolah yang lain tak boleh pergi pondok. Marah sedikit, ya. Tapi dengan orang tua tak boleh marah juga. Akhirnya ikut. Masih belia, masih anak-anak, sudah dibawa dari Jakarta ke Madiun, ya, sudah dipondokkan di Gontor, habis didaftarkan ditinggalkan, gak kenal siapa-siapa, ya. Ya di pondok langsung bangun pagi lagi subuhnya, astagfirullah. Jam 3 pagi pintu kamar sudah dikedor, yang gak pernah kita dapatkan di rumah, gak pernah, ya. Orang tua kalau bangun kita, masya Allah, nah, bapak saya di pondok ditendang, ya. Pintunya kami di asrama, satu kamar itu mungkin ada sekitar 20 atau 25. Cara banguninnya itu rotan dipegang lalu diketok kamarnya, kencang bukan pelan ya, seperti orang perang gitu. Itu pengalaman pertama. Wah, sakit betul. Pukul 3 lagi. Di rumah selalunya pukul 6 masih leha-leha, nanti lama ya. Nah, itu tidak ada itu keterpaksaan, tetapi di awal saja, ya, berjalan hari, 1 hari, 2 hari, sampai akhirnya kita betul-betul sudah meresapi kehidupan di pondok, ya. Nah, sekarang apa yang saya alami terulang lagi dengan anak saya. Anak saya masih SD sudah saya hantarkan ke pondok, Masya Allah, ya. Walaupun mereka lahir di Singapura, mak mereka Singapura, tapi saya hantarkan karena saya tahu ladatul ilm, kenikmatan ilmu itu kita rasakan ketika kita sudah berjalan. Orang yang berilmu dia tak akan pernah susah dalam melihat permasalahan, pasti memiliki solusi. Dan agama itu hillun, ya, solution. Al-Islamu hillun, Islam itu adalah solusi. Tidak ada satu perkara dunia ini yang tidak selesai di dalam Islam.
Bahkan dalam perkara ibadah sekalipun, orang yang tak boleh sholat berdiri diperbolehkan sholat duduk. Tak boleh duduk, suruh tidur. Tak boleh tidur, dia tak boleh buat apa-apa. Cukup dengan isyarat. Ini solusi, Masya Allah. Islam itu begitu indah dan begitu mudah. Ya. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya. Setelah ayat kursi itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah itu, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan. Maka kita sebetulnya sedang menikmati Islam yang penuh dengan kerahmatan. Islam kita ini adalah rahmatan lil alamin, penuh dengan toleransi, penuh dengan kesepahaman, ya. Tidak ada unsur paksaan. Nah, kita dalam berinteraksi dengan sesama kita juga kita menuntut agama kita, ya. Tidak semuanya kita yang duduk bersama-sama paksakan orang lain duduk bersama kita, tidak, ya. Biarkan saja mengikut takdirnya masing-masing. Kita yang sudah baik takdirnya kita pertahankan. Takdir baik itu bagaimana? Takdir baik itu adalah yang apabila memenuhi unsur ibadah. Maka saya sering mengatakan pahala itu bisa kita rasakan atau tidak? Bisa. Bisa ya. Ada yang tahu bagaimana cara merasakan pahala? Ada yang tahu? Oh iya tahu ya. Jadi kita sharing aja. Ya. Jadi pahala yang Allah berikan kepada kita itu terasa. Jangan kita bilang pahala Allah tak terasa. Terasa. Seseorang tersebut ketika mendapatkan pahala, maka Allah tunjukkan dia ke jalan yang benar. Ya, maka kakak-kakak di sini semuanya ketika berkumpul di sini, Allah sedang berikan pahala yang kita rasa. Sebab apa? Kita duduk di majlis yang mulia. Kita berzikir kita berzikir dengan menyebut nama Allah, kita berselawat atas Rasulullah. Sesungguhnya itu pahala kita. Seandainya kita tidak dapat pahala, mungkin sekarang kita tidak berkumpul di sini. Ya, kita telah nonton televisi, ya, drama rajin. Sekarang lagi famous nih, rajin. Saya pun ikut-ikutan jadi rajin. Tahu kan rajin? Kalau dulu drakor. Dulu drakor yang ramai, drama Korea. Sedap memang 4x4 ya. Ini harus menang. Kita kena download pula, susah di tengah shock ya, tengok kan dengan ininya. Sekarang rajin. Pemuda yang jatuh dari langit, tiba-tiba punya kesaktian, wah saya bilang, atau CEO yang tersembunyi. Kayaknya satu pengalaman nih. Sering nonton. Betul ya. Ya, sesekali tak mengapa ya, hiburan. Maksudnya memang ada kita untuk merefresh diri. Kita penat dengan pekerjaan, alihkan. Karena status rohah itu artinya adalah istirahat. Maka kami di pondok dulu dikatakan ar-rohatu fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya itu hanyalah surga. Rohah di dunia ini tabadalul a'mal. Istirahat kita di dunia ini pergantian pekerjaan. Maka ketika kita sedang bosan, ya, dalam satu pekerjaan, stres, ya, belum lagi tekanan, masya Allah, ya, sudahlah rubah dulu 10 menit, 5 menit, ya, buat aku yang tadinya tengok handphone, buat yang lain, ya. Ini namanya rohah, ya, ini namanya istirahat. Karena istirahat orang mukmin itu adalah di surga itu masya Allah, ya, segala kenikmatan itu ada. Ya, jadi kalau misalkan sekarang kita merasa tersiksa di dunia, ya, karena beban yang begitu berat, pekerjaan ataupun family kita ataupun apa saja, ya, ingat kita masih punya harapan. Harapan kita adalah surganya Allah. Jadi melewati dunia ini nggak usah dipikirin banget, ya, nggak
nggak usah dipikirin banget, lewati aja. Karena apa tadi, umur kita tak lama. Makanya kaitannya dengan umur tadi, ya, nak saya singgung. Umur kita itu, hidup kita tak lebih daripada 20 tahun. Maka kalau saya bilang saya baru 13 tahun, berarti 7 tahun lagi hidup saya. 7 tahun dikali 3, berarti sekitar 21 tahun lagi. Kenapa 3? Karena dibagi 3, Imam Ghazali bilang hidup saya ini bagi 3. 3 untuk ibadah, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat, dan sepertiga untuk muamalah. Imam Ghazali yang bilang, maka umur kita boleh jadi bagi 3. Kalau umur kita 60 tahun, berarti hidup kita cuma 20 tahun. 40 tahun lagi itu tak kemana-mana. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Maka kalau sakit pun hanya sakit 20 tahun. Kita tengoklah, coba kalau misalnya kita dari lahir itu selalu sengsara, tak pernah mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Karena dari sakit, dari lahir dia sudah sakit sampai dia meninggal. Maka umur yang dia sakit itu hanyalah 20 tahun. Yang 40 tahun lagi itu dia tidur, dia tak rasa. Jadi sangat singkat. Maka keuntungan orang mukmin itu, ya, sehingga dalam satu hadis, ajabal amrul mukminin, kata Rasulullah, sungguh ajaib urusan orang yang beriman ini. Dia sakit dia dapat pahala, dia susah dia dapat pahala, apa juga yang dia kerjakan semuanya berpahala. Maka kemungkinan kita untuk diangkat oleh Allah di akhirat nanti ke dalam surganya itu sangat besar. Terkhusus kita betul-betul meyakini dan mengikuti kepada Rasulullah. Karena syafaat kubro yang diberikan oleh Rasulullah nanti tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Ketika kita di padang mahsyar, dikumpulkan semua umat manusia daripada Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti, ya, di hari kiamat nanti, itu semua berkumpul. Dan setiap umat mereka akan datang kepada nabinya. Ya Nabiullah, kami dah penat di mahsyar ini, kami dah lelah, tolonglah minta kepada Allah agar memberikan keringanan. Nabi Adam tak berani, saya tak berani minta kepada Allah. Saya sendiri ada salah waktu itu. Dah kata jangan dekati pokok ini, jangan dekati pohon ini, saya malah makan buahnya. Malu saya meminta, kata Nabi Adam. Begitu seterusnya sampailah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang bahkan bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, kalau engkau belum memasukkan semua umatku ke dalam surga, aku akan bangkit daripada sujud. Sehingga Allah perintahkan kepada malaikat, cari umat Nabi Muhammad, cari sampai kerangka. Ada tak? Ya, jangan sampai Muhammad ini tidak bangkit daripada sujudnya karena masih ada umatnya. Karena kita ini betul-betul dianggap oleh Rasulullah sebagai saudara. Kalau Rasulullah berkumpul dengan sahabat, ya, Rasulullah cakap dengan sahabat, bilang dengan sahabat, ada saudara-saudaraku yang mereka tak melihat aku, mereka tak jumpa denganku, tapi mereka cinta kepadaku. Kan ditanya oleh sahabat, bukankah kami saudara ya Rasulullah? Bukan kalian. Bal antum ashab. Rasulullah dalam matanya tersebut disebutkan, kalian ini adalah sahabatku, kata Rasulullah. Lalu ditanya siapa? Mereka lah umat akhir zaman yang ikut denganku, percaya denganku, tanpa berjumpa denganku. Mereka lah saudara-saudaraku. Ya. Maka kecintaan Rasulullah kepada kita ini sangat besar. Ya. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah, adakah Rasulullah panggil istrinya, sebut nama istri? Kalau kita mungkin kalau meninggal sebut nama pasangan kita, anak-anak kita, ya, sebelum meninggal. Tapi Rasulullah ummati, lalu Rasulullah wafat. Ya. Nah, itulah bentuk cinta
cinta Rasulullah kepada kita. Kita rasa tak rasa nanti di mahsyar buktikan. Ya. Nah, nanti boleh jumpa dengan saya. Bisa sampai saya tak tahu juga betul tak Rasulullah cakap. Oke, yuk kita jumpa jom nanti di mahsyar. Nah, kita sembang, kita ngobrol. Ya. Nah, itu pun kalau bisa, ya. Sebab kalau misalkan di mahsyar itu semua masih dalam ketakutan. Karena Rasulullah pernah kisahkan pada mahsyar dan saat itu Sayyidatul Aisyah ada di sebelahnya. Rasulullah kata ketika kita sudah dibangkitkan daripada kubur, kita dalam keadaan arian. Arian itu artinya bertelanjang bugil. Tidak ada pakaian yang menyelimuti kita saat kita dibangkitkan di mahsyar nanti, tak ada. Ya, pakaian yang bagus-bagus kita sekarang ini tak terpakai. Semua kita dalam keadaan bugil. Ya. Maka saya tahu Aisyah kan malu tak kira-kira? Malu. Sehingga saya tahu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, apakah tidak malu? Maka Rasulullah cakap, orang kalau sudah takut tidak pikir malu, betul tak? Saya pernah pengalaman dulu saya waktu kecil. Ya, kebetulan waktu saya masih kecil, ya, saya duduk di satu di Jakarta itu namanya Gang 9. Kebetulan Gang 9 itu rumah saya, depannya itu adalah gardu listrik untuk seluruh kawasan saya. Nah, dulu itu kalau gardu listrik masih sering meledak. Ya, jadi masih sering meledak. Padahal meledak pun tidak akan terkena kepada masyarakat. Cuma kalau udah meledak heboh satu RT itu. Ya, saya ingat saya itu 2 kali selama saya waktu kecil sebelum saya pindah ke tempat yang lain. 2 kali gardu itu selalu meledak. Ada suara dari dalam. Tapi seluruh orang itu keluar sudah heboh, teriak semuanya. Nah, di situ ada pengalaman saya, ada satu orang yang ketika dia dengar teriakan masyarakat, dia keluar karena terjadinya pada waktu malam hari. Maaf, dia keluar dengan spontan, tak memakai baju apapun. Dia keluar lari sampai di kerumunan orang, baru dia sadar yang dia itu tak pakai baju. Maka itu yang saya dapatkan. Oh, orang kalau sudah takut tidak akan pikir lagi tentang pakaian. Itulah yang berlaku di mahsyar nanti. Karena ketakutan kita sudah melebihi daripada kemaluan kita. Tak malu lagi sudah. Ya, tidak ada malu lagi. Nah, maka itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada Sayyidatul Aisyah. Karena Sayyidatul Aisyah bilang, apakah kita tidak malu ya Rasulullah? Bagaimana nak malu sedangkan yang kita hadapi ini adalah pengadilan terakhir. Pengadilan dunia kita masih bisa mengelak, kita masih bisa sewa pengacara untuk meringankan. Pengadilan akhirat tidak ada lagi. Bahkan semua amal ibadah kita dipertontonkan oleh Allah. Ya. Di semua dipertontonkan daripada kita lahir itu diberikan layar besar. Maka Allah akan menyembunyikan aib kita kalau kita menjaga aib orang lain. Gitulah, ya. Sehingga nanti ketika kita putarkan recording kita, rekaman kita, hanya kita dengan Allah yang melihat. Ya. Seorang hamba yang menutupi aurat saudara yang lain, maka Allah fasatarallahu auratan. Ya, Allah juga akan menutup aurat. Maka kita jaga betul muamalah kita. Jangan kita anggap hubungan sesama kita ini hanya terbatas di dunia saja, tidak, impactnya, ya, efeknya itu sampai di akhirat. Maka dalam beribadah itu ada 2, hablum minallah dengan hablum minannas. Ini bentuk ibadah kita. Hablum minallah kita baik, tapi hablum minannas kita tidak baik, maka boleh jadi sia-sia ibadah kita. Karena dosa terhadap sesama kita itu boleh menghilangkan pahala kita di depan Allah. Sehingga Rasulullah sebutkan ada orang yang bengkak, bangkrut nanti ketika di akhirat. Ada yang bangkrut. Sahabat bingung,
Bagaimana orang bisa bangkrut di akhirat? Adakah di akhirat itu masih ada jual beli? Maka dijelaskan orang yang bangkrut di akhirat itu, yang bankrupt di akhirat itu, yang pahala mereka itu diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang mereka zalim. Dan kalau sudah habis pahalanya, dosa orang yang dizalimi itu diambil diberikan kepada orang yang zalim. Ya, itu maka nanti bisa habis. Lalu orang yang bagaimana? Ya, contoh kalau misalkan kita mengumbar aib orang lain, membicarakan aib orang lain, di dunia kita tidak terasa happy aja, wah, gosip ya. Siapa yang suka gosip di sini? Yang suka gosip? Ini bagaimana? Karena suka istri saya sering saya tutup. Jangankan itu, yang dekat saya, yang hari-hari dengan saya sekalipun, tiap malam dengan saya, ya, itu mesti ada yang nanti omongin tentang orang lain. Kalau saya dah geram, buat ini dah penuh pahala tuh, nak cakap baru dia. Ya. Di sini tidak ada, insyaallah sih baik-baik. Di sini ngomongnya yang baik-baik, ya. Tak pernah gosipin orang lain. Tapi di belakangnya tahu. Ya. Kalau sekarang, kalau tadi nggak tahu ya. Kalau sekarang baik-baik semuanya dengar, masya Allah, ya. Penuh dengan ketaatan, penuh dengan cahaya. Nah kalau habis ini nggak tahu nih, ya. Saya dah pergi, jangan, ya. Ustaz asal ini tak tahu banyak ya. Jadi jangan, itu buat kita ya. Jangan sampai setengah. Itu pahala tidak banyak dah. Cukup udah syukur. Ya. Ibarat kata exam itu, kalau misalkan kita ujian, kita pas aja. Ya. Kalau misalkan kita ujian negara contohnya, batasnya nilainya 6, kita dah 6, dah cukup, ada lebih, udah alhamdulillah. Ya. Atau misalkan kita ambil ini TP test, ya. Batasnya jangan sampai lebih daripada 20 poin. Ya. 19 poin, kena pas, alhamdulillah udah pas juga. Ya. Maka itu kita juga pahala kita cukup saja di akhirat nanti itu sudah baik. Walaupun keinginan kita adalah surga tertinggi, tapi masuk surga saja sudah alhamdulillah. Kita disuruh minta surga tertinggi oleh Allah, minta. Ya. Tetapi kita juga sadar diri, sehingga Abu Nawas itu ya, mengatakan dia memang ilahi ya Tuhanku, aku sadar aku ini bukan orang baik, tapi aku juga tak kuat di neraka. Jadi pas aja lah kata dia. Ya ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya ini bukan penghuni surga karena saya tahu seberapa banyak pahala saya. Tapi ya Allah, aku gak kuat di neraka. Andai tak bahasa dia, ya, aku tak boleh makan karena makanan ini sedap. Ya, ada makanan, ini contoh peribahasa gitu ya. Makanan sedap, wah, sedap. Terus kita bilang dengan pemilik makanan, saya tak sesuai, tak pantas makanan semewah ini. Tidak berarti, tapi saya juga tidak kuat lapar. Jadi bagaimana tuan yang punya makanan, ya udah makan aja lah gitu kan. Sehingga akhirnya dikasih juga itu, ya. Kenyang juga, itu peribahasa yang digunakan oleh ya, Abu Nawas dalam bahasanya, minta kepada Allah, ilahi nasril firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim dulu bibitu a'dadir rimal. Dosaku itu seperti butiran pasir ya Allah, tetapi ampunanmu begitu luas. Kata-kata yang enak didengar nih. Maka tadi kita katakan ya, sesakit apapun yang kita dapatkan di dunia ini, jangan pikirkan sakitnya. Ya, pikirkan terhadap apa yang akan kita bawa. Sehingga untuk itu semua ya, kita niatkan karena Allah, niatkan untuk ibadah.
Maka tadi syurutu kubul ibadah yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu perumpamaan kita buat sesuatu jangan diingat-ingat lagi. Saya pernah memberikan satu contoh yang paling kita ikhlas itu apa? Maaf kata, kalau misalnya kita buang angin, ikhlas tak? Ikhlas. Coba di sini buang angin, kentut. Ada tak yang ingat-ingat terakhir aku kentut di mana ya? Sayangnya itu keluar. Atau maaf kata buang air. Buang air ada yang berani ingat-ingat? Sayangnya aku buang. Tak ada. Itu ikhlas. Kita kalau buang air, buang angin, ya itu ikhlas betul. Karena tidak akan diingat. Ya. Maka amalan ini kita buat seperti itu. Ya. Kita berbuat baik terhadap orang lain, jangan diungkit. Ya. Jangan nanti katakan, saya ini, saya itu, sudahlah. Sehingga tidak mengurangi keikhlasan kita. Sudah kita buat saat ini, ya Allah, aku berbuat karena Engkau. Tak payah nanti kita sebutkan, aku ada kelas di Masjid Abdul Ghafur. Ya, kalau kita baca boleh. Tapi kalau untuk diriakkan agar kita dikatakan baik, jangan. Ya. Ingat, kebaikan kita itu di atas kebaikan. Ya. Kakak-kakak semuanya yang ada di sini boleh duduk di sini itu karena kehendak Allah, bukan karena kita baik. Ya. Saya sering katakan, kita dapat sholat, kita dapat puasa, kita dapat melaksanakan syariat demi Allah itu karena Allah berkehendak untuk itu. Seandainya Allah tak berkehendak baik kepada kita, belum tentu kita merasakan nikmatnya iman. Ya. Maka ini menjadi rem bagi kita, ya, menjadi break. Ketika kita digoda oleh iblis untuk riya, kita katakan, saya beramal ini karena Allah yang menginginkan. Al-khairul fawqal khair namanya, kebaikan di atas kebaikan. Kita berbuat baik landasannya karena Allah inginkan kita baik. Kalau Allah tak inginkan kita baik, maka hati kita tak akan baik. Tidak ada kebaikan yang dapat kita buat. Maka semuanya mau tidak mau harus kita ikhlaskan. Ya. Jangan sampai menjadi ria, sombong, ujub, na'udzubillah. Maka kaidahnya kita ingat, al-khairu fawqal khair, kebaikan di atas kebaikan. Kita berbuat baik karena Allah inginkan kita baik. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk ria. Tidak ada alasan untuk kita tidak ikhlas. Karena apa? Sandarannya adalah karena Allah. Tapi kalau misalnya kita tumpukan, baik karena saya baik, na'udzubillah, selain amalan kita habis, dihapus oleh Allah, kita juga tidak baik. Maka ini penting untuk mengingat diri kita sendiri ketika kita dalam keadaan baik. Maka walaupun misalkan kita ikut kelas setiap minggu, tidak ujub jadinya, ya, tidak riak kita, tidak melihat saudara-saudara kita yang lain sebelah mata. Ya. Jangan karena misalkan kita ikut kelas, lantaran yang lain tak kelas, kita lihat mereka rendah. Ya. Jangan. Ya. Kalau bahasanya jangan jadi ya. Jangan. Ya. Baik tetap baik, baik karena Allah. Jangan lihat kita baik karena kita baik karena Allah. Ingat, ya. Sehingga tidak akan ujub kita tidak akan riak, dan segala sesuatunya pasti kita akan kembalikan kepada Allah. Kalau ternyata yang kita dapatkan baik juga, maka kita bersyukur. Kalau tidak baik, ya, maka ingat ayat Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Semua keinginan kita, ya, kalau kita tidak dapatkan, ingat ayat Allah, barangkali sesuatu yang kita inginkan itu buruk untuk kita. Ya, ayatnya adalah asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kita inginkan, ya,
apa yang kita inginkan. Kita tak sesuatu, rupanya tak dapat, ya. Kita tidak dapat. Maka kita ingat, oh boleh jadi dia ini mengandung keburukan buat saya. Yang menjawab saya, ya. Pengen apa? Wah, nampaknya punya Lamborghini bagus nih, sedap buat dibawa nih, boleh kencang pula ya. Nak Lamborghini nak, ya. Atau Porsche, Porsche. Ya. Oh, sedap. Sekarang masih motorcycle aja kan. Hujan-hujanan tadi udah hujanan ya. Tapi cita-cita nak apa? Nak Porsche atau nak Lamborghini. Tak dapat, sampai mati tak dapat. Maka alhamdulillah, boleh jadi saya celaka kalau misalkan saya naik Lamborghini. Sebab apa? Sebab saya suka kebut-kebut. 240 km pernah saya coba. Tapi rahasia ya. Bukan di sini pastinya, ya, bukan di sini ya. Indonesia. Di Indonesia ya. Di tol waktu itu. Ya, saya coba ya, karena sisinya 300, jadi saya pecut naik kendaraan sampai 240 km sudah melayang. Itu pasal kalau saya punya Lamborghini bisa sampai 500 km per jam, boleh jadi saya pecut juga, bahkan tidak boleh Allah tak kasih jangan. Kalau kita kuat pegang-pegang dengan mahal, ya kan? Kalau itu cocoknya yang murah-murah saja, ya sudahlah, akhirnya saya terima. Maka itu yang saya katakan, ya. Maka ayatnya kalau kita tidak dapat sesuatu, boleh jadi ada kemudaratan di dalamnya. Jangan kita bersedih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Begitu juga perkara yang kita tidak suka, jangan langsung kita judge, Allah tak sayang dengan saya. Saya diberikan kesakitan, saya diberikan keadaan yang tak sedap, saya diberikan ini. Nah, ingat dulu, ya. Boleh jadi dia mengandungi kebaikan bagi kita. Orang sakit tidak ada yang enak. Dia harus lemas, minum obat, belum lagi kalau sakitnya terus. Tetapi justru orang sakit itu malahan kemungkinan maksiatnya kecil. Ini bagaimana dia nak maksiat, dia nak makan aja disuapin, tak mungkin lagi. Maka di situ yang kita harus ingatkan. Keadaan kita, saya terjepit dalam pekerjaan, masya Allah gini, ya. Atau mungkin finansial kita, saya tak banyak uang, gini. Ya karena Allah inginkan kita baik, di dalam itulah ada kebaikan. Maka kalau mindset kita, pola pikir kita sudah semua kembali kepada Allah, hidup kita ini menjadi tenang. Ya, kita nak kaya tapi tidak tenang, atau kaya tapi tenang? Kaya tenang. Ya, saya juga salah saya kasih jawabannya ya. Kaya tapi tidak tenang, miskin tapi tenang. Tetap kaya tapi tenang. Maksa dikit ya. Kita paksa dikit, kaya tapi tenang. Ya. Karena banyak juga orang kaya tapi tidak tenang. Ya. Harta dia di mana-mana, dia sibuk, lama ini dari kunci doa. Ini saham saya dah tak tenang. Tak kemana-mana pikiran. Tapi orang yang bertani, masya Allah, ya, dia pagi-pagi tengok sawah dia, oke, semua settle, dia duduk, dia makan, dia balik petang, ya, kumpul dengan dia tidur, sedap. Ya. Maka orang yang pengusaha itu dia petani itu enak sekali hidupnya. Ya. Dia tak pikirin besok itu macam mana. Ya. Karena orang kalau mau mandi pun, ya, gak bisa satu malam dia habisin itu. Dan malam juga susah, seperti itu ya. Tapi yang pengusaha ini tapi tidak kaya-kaya. Tapi tidak kaya-kaya ya. Orang petani itu, tapi sesungguhnya kalau petani itu sebenarnya fallah itu ya. Fallah itu harusnya orang yang betul-betul tinggi derajatnya. Maka kalau para petani sebetulnya, kalau saya sendiri saya sangat respect. Kalau sudah mau 1 jam juga ya. Pantaslah kita bersuara. Ada yang komplain nampaknya. Recharge gitu.
Karena waktunya sudah dekat, saya pun tak terasa pokoknya sudah pukul dan aku pukul. Saya kok tadi masih. Dia ingatkan saya. Kalau tak saya terus bicara di sini ya. Jadi sebenarnya, maka yang kedua sekali lagi untuk menjadikan semua perkara kita ini ibadah, umul ibadah yang kedua saya singkatkan adalah mutaba'atul Rasul, ya, mengikut apa yang dikerjakan Rasul. Ya. Maka Rasulullah itu perjalanan sirah nabawinya atau perjalanan hidupnya, masya Allah, kita boleh lihat dari beliau seorang yang yatim sebelum lahir, setelah lahir yatim piatu, setelah itu mengembala, ya, mengembala itu jenis pekerjaan jasa. Ya. Maka nanti kita tarik di dalam ilmu maisha, di dalam ilmu pekerjaan, semua jasa itu diperbolehkan. Kita tak jual barang, tapi kita jual jasa. Apa saja banyak bentuk jasa itu. Kepengurusan, membantu orang, itu bentuk daripada pekerjaan pertama Rasulullah. Karena Rasulullah ketika beliau masih dalam belia, beliau itu mengembalakan kambing orang Mekah. Ya. Umur 7 tahun, 8 tahun diambil, dan semua orang Mekah suka menitipkan. Karena apa? Amanah. Ya. Maka kalau dalam bidang jasa seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu perlu yang paling utamanya adalah amanah. Ya. Dan kalau kita diberikan pekerjaan berupa jasa, amanah, maka orang-orang Mekah suka dititipkan kepada Rasulullah karena dijaga betul. Ya. Dititipkan 10 kambing, ada yang 20 kambing, banyak Rasulullah. Sehingga Rasulullah dikenal dengan pengembala saat itu. Dan semua nabi itu pengembala, ya, pengembala kambing. Maka ini bentuk pekerjaan, bentuk ma'isyah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu setelah umur 25 tahun, apa yang Rasulullah kerjakan? Rasulullah berniaga, ya, berniaga kepunyaan Sayyidatul Khadijah. Umur 12 tahun sudah diajari oleh pamannya, sudah pergi ke Syam walaupun tak sampai. Ya. Ini bentuk-bentuk yang memang kita boleh ikuti. Dan setelah sampai kepada umur tertentu, Rasulullah menjadi orang yang negosiator, ya, negosiator ulung, ya, sehingga sampai kepada kenabian dan kerasulan, barulah Rasulullah menjadi pemimpin yang sejati. Maka daripada perkara ini, semua ibadah itu kita harus mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tak kita membuat ibadah tertentu, ya, selagi dia masih memiliki garis daripada Rasulullah? Contoh seperti ini. Kalau ada yang mengatakan kita buat tahlil kan bid'ah, Rasulullah tak pernah buat, betul tak? Pernah dengar ini? Pernah. Ya, sekarang kita tanya, tahlil itu isinya apa? Adakah isinya kita nyanyi rock? Ya? Atau Linkin Park kita lakukan di situ? Tidak kan? Yang kita baca adalah zikrul. La ilaha illallah. Oh, benar itu. Apa kita katakan? Tahu ya. Bukan di sini. Ada masalah insyaallah. Tak tahu. Ini sendiri Ustaz. Maka tadi kalau misalkan ada orang membid'ahkan tahlil, ya kita bingung apa yang bid'ah. Saya sebutkan kalimat zikrullah, ya. Cuma dilakukan secara berjamaah, memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka tidak boleh kita katakan bid'ah benar. Sedikit Pak Ustaz. So kalau kita masalah kabut sudah tak tahu lupa aku. Saya juga sering kayak gitu ya. Nah, jadi biarkan aja, biarkan tenang sendiri. Ya.
itaatur Rasul ya. Syurut kubul ibadah itu ada dua, ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikut daripada apa yang Rasulullah contohkan kepada kita ya. Dan sangat penting kita mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah, karena mau tidak mau kita harus mengikut ya. Dari situ kita akan diterima ibadahnya ya. Contoh Rasulullah, maka Rasulullah sering mengatakan khudhu manasikakum anni, perkara-perkara ibadah yang memang sudah pasti, dalam artian ada perintahnya di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka Rasulullah menyebutkan khudhu manasikakum